berdasarkan keterangan AEP ya, bahwa Peggy Setiawannya itu gitu. Itu yang dimaksud. Cuman ada pertanyaan yang sama antara gua sama Pak Susno Duaji. Bukti-bukti apa yang meyakinkan pihak kepolisian dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Ini bukti apa ini yang Anda bawa, Pak Rudi? Ini bukti gajian, Pak. Kasbon. Bukti kasbon. Bukti kasbon gajian, termasuk nama Peggy di situ. AF itu kerja di sini, AF kerja di sini. Tapi saya lupa ya Pak ya. Makanya saya pengen mematahkan. Nggak usah pengen mematahkan. Bukan mematahkan, maaf ya. Jangan. Diluruskan Pak. Saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama AF. Boleh. Iya. Kan dulu AF beli rokok. Iya, di sini tuh nggak ada yang warung buka sampai malam sih Pak, dari dulu juga. Kesaksian AF semakin disoroti oleh netizen. Ini adalah beberapa bukti bahwasanya si AF ini mencurigakan dan berbohong. Teman-teman silahkan subscribe channel ini dan ikuti video ini. Gue habis nonton Pak Susno Duaji. Yang belum tahu, Pak Susno Duaji itu mantan Kapolda Jawa Barat, juga mantan Kabareskrim ya. Beliau ini purnawirawan Polri gitu. Yang terakhir kalau gue baca di Wikipedia itu dia Komjen ya pangkatnya. Beliau mengapresiasi pihak kepolisian menangkap Peggy Setiawan. Itu benar, itu adalah Peggy Setiawan. Dari mulai ijazah, kemudian ijazah SD, SMP, SMA, KTP, menerangkan bahwa itu betul Peggy Setiawan. Itu yang dicari-cari oleh pihak kepolisian berdasarkan, kalau gua nggak salah ya, berdasarkan keterangan AEP ya, bahwa Peggy Setiawannya itu gitu. Itu yang dimaksud. Cuman ada pertanyaan yang sama antara gua sama Pak Susno Duaji. Bukti-bukti apa yang meyakinkan pihak kepolisian dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Gitu. Karena kalau gua lihat kemarin bukti yang ditampilkan, yang gua lihat hanya ijazah-ijazah saja ya. Cuman gue belum melihat apa sih yang bisa meyakinkan pihak kepolisian menetapkan Peggy Setiawan sebagai otak atau dalang dari pembunuhan Vina dan Eki. Coba ada yang punya perasaan sama nggak sih yang sama gue gitu, bertanya-tanya ini apa yang meyakinkan pihak kepolisian tuh menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Ada nggak netizen yang bertanya-tanya soal itu? Ini bukti apa ini yang Anda bawa, Pak Rudi? Ini bukti gajian, Pak. Kasbon. Bukti kasbon. Bukti kasbon gajian, termasuk nama Peggy di situ. Iya, sama Peggy. Saat Anda membagikan gaji kepada rekan-rekan saat pembangunan rumah itu, adakah orang lain yang menyaksikan Peggy ada di situ selain Anda? Ada, Pak. Ada. Ada berapa orang, Pak Rudi? Di situ ada Arman, Robi, Bondol, Bondol juga. Itu jam berapa, Pak Rudi, pembagian gaji itu? Oke. Jam 6 tanggal 27 Agustus artinya ya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya, saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Bisa tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Nah, sosok si Peggy ini yang baru ketangkap, Bang, yang abang tahu, gimana sih, Bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya dia tahu. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya
yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Jadi gini Pak, temennya Aep yang anak pang itu. Oke. Gimana cerita Ya. yang digerebek? Digerebek itu anak si Aep bener keterangannya, anak pang, bertato, bawa perempuan ke situ, Ke tempat cuci mobil. ke tempat cuci mobil, nginep di situ, sama warga digambar tuh, gambar maksudnya dipantau gitu tuh, ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan Pak, makanya terjadi keributan, ada Aep di situ, Aep kena pukul kan katanya, nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah Ina. Habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya korban dari flyover itu menyisir Pak tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aib di situ, ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aib telepon lah Pak Rudi. Pak, ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkap. Jadi nongkrongnya bisa jadi di depan SMP 11. Ya, Bisa jadi ya. memang di situ Pak, bukan bisa jadi. Jadi malam minggu itu nongkrongnya di depan SMP. Kalau saya nggak tahu kalau malam minggunya ya Pak ya, cuma memang tempat nongkrongannya Yang kalau gang nggak tadi, di gang gang kanan. tadi, kalau nggak di situ ya Ya, di depan. dalam itu. Iya, memang warga situ. Oke, Gitu. cuman Saya Aep mama. melihat peristiwa mereka ngejar pakai motor, melempar. Bentar. Kalau ngejar pakai motor bisa jadi kan ngelarinya ke sini, Ya, ya kan? Ya. Motor lari dikejar. Itu bisa. Bisa. Kalau dari sini kan, karena posisinya kan larinya ke sana kan. kalau kejar sih iya. Tapi kalau lempar Tapi kalau ngelempar batu nggak bisa ngelihat dari jauh. Nah iya itu dia Pak. Dia ngeliatnya dari mana, beli rokoknya di mana. Kalau motor lewat kemudian dikejar oleh 4 orang berboncengan, 8 orang bisa dilihat dari sini. Cuman kalau motor lari nggak bisa menghafal muka. Ya betul. Apalagi motor lari. Aduh. Kalau malam lari Nah, motornya bener, kenceng, Pak. set, nggak bisa hafal muka, dan itu tiba-tiba kan. Iya. Dan nggak bisa juga ngapal. Dilihatin ada tulisan apa susah juga. Saya bukan membela ke 7 tersangka ini. Terdakwa, Terdakwa ini. terpidana. Ya, terpidana. Tapi saya meluruskan keterangan statement Aib di channel Bapak itu soal si Peggy Pak. Udah Jadi gitu aja. begini, kalau kita melakukan perdebatan hanya di channel YouTube nggak ada artinya. Perdebatan hanya di TV nggak ada artinya. Kalau mau melakukan pembelaan, ya bersedialah menjadi saksi yang meringankan bagi bagi Betul, Peggy, betul. ya kan? Sekarang saya nanya, bersedia nggak jadi saksi meringankan Peggy? Dia bisa bersedia Pak. Bersedia. Oke. Nanti pengacaranya tinggal hubungi, namanya siapa? Ferry. Ferry apa? Ferry Herianto. Ferry Herianto. Ini Ferry Herianto alamatnya di Kecamatan Kesambi. RT. Kade Bakti di sini Pak, di belakang sini sama. Oh, di belakang SMP. Ya udah, ini wajahnya ada, mau memberikan kesaksian. Kesaksian di channel saya nggak ada artinya. Kesaksian nanti di pengadilan. Siap ya. Kalau nanti di pengadilan, Kalau Aib ini, Pak. dihadirkan, ini dihadirkan. Iya. Siap. Siap kalau Siap. untuk Aib, tapi kalau kesaksian itu kan melihat ya kan Bukan, Pak, saya hanya meluruskan saksi yang kesaksian meringankan. Asep. Iya. Saksi yang Si Aib. meringankan. Iya, Jadi nggak saksi apa-apa. meringankan Peggy, ya Iya. kan? Yang kan gini-gini nih. Iya, Pak. Kesaksian Iya. bahwa tanggal 27 Iya. Peggy itu nganter bondol ke jalan. Iya, sama saya. Bareng. Iya, Dan Pak. Peggy tidak pulang ke Cirebon. Enggak. Tidak. Pulang. Omongan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kayaknya bisa. Bisa. Jangan kayaknya, harus yakin. Iya. Bisa pertanggungjawabkan nggak? Bisa. Bisa. Nanti di pengadilan Iya. disumpah. Disumpah sayanya. Menyatakan bahwa Peggy pada tanggal itu pulang, tidak pulang ke Tidak Cirebon, pulang ke Cirebon. tapi nganter bondol Iya. sampai jalan. Sampai jalan, Nanti pulang disumpah lagi. pakai Quran dan itu dinyatakan kesaksiannya benar atas nama undang-undang. Iya. Berani, Berani, Bang. berani. Berani. Kalau bohong nanti di penjara loh. Berani, Bang. Berani. Berani. Tapi yang tahunya segitu aja Ya nggak? udah, kenapa berani? Karena sayanya ngerasain iya sama Peggy. Ngerasa iya Peggy ada di Bandung. Karena merasa. Nah, Nah, setelah pulang, Iya. bondol naik angkot, Naik terus angkot. mungkin ke terminal bis, naik bis. Oke? Iya. Bondol Peggy terus kemana? Pulang ke Bedeng. Ke Bedeng. Iya. Malamnya abis pulang ke Bedeng makan di mana?
Barangkali ingat? Malamnya pagi makan sate ya, dibawa pulang tapi sayanya beli nasi ke warteg, Oke. dibawa pulang. Makan satenya bareng. sate apa? Sate ayam kan? Sate ayam dibawa pulang. Bawa pulang. Makan di bedeng. Beda. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Sopo yang makan di bedeng bareng-bareng? Saya, Peggy, Robi. Bertiga. Iya, habis itu tidur, nggak kemana-mana. Bertiga itu makan di bedeng. Iya. Tidur, ya kan? Bener gak Rob? Bareng di bedeng. Bareng. Tidur. Iya. Tapi sate ayam nggak kambing, kambing itu nggak tahu. Sate aja. Ya Bang. udah sate aja, itu nggak penting itu sate. Mau sate ayam kayak mau sate kambing. Iya bang. Aduh, kenapa jadi begini? Iya. Ampun, ini Nggak apa-apa. ngobrol jadi dapat servis dipijitin begini. Aduh, harus bayar kita. Tapi saya tahunya yang segitu aja pak. Segitu aja. Saya kan Desembernya hari apa? Itu apa? Bukan Desember, Tanggal berapa? Agustus. Ya enggak maksudnya. Tanggal 27 itu hari Sabtu loh. Iya, hari Sabtu. Itu kok ingat tanggal 27 gimana? Enggak maksudnya saya itu ingat bondol pulang tuh kata bondolnya tanggal 27. Oh, bondol. Bondol pulangnya ada pembunuhan di sini. Ada. Oh, Bondol itu tahu ada pembunuhan Nah, di sini. tahu pak di jalan tol yang nggak tahu. Oh, gendar. Bondol itu tahu ada pembunuhan di sini tanggal 27. Iya. Ya pokoknya Pas ada yang pulang. meninggal deh, Iya, pas ya kan? pulang. Motifnya apa? Ada yang sudah ada putusan pengadilan, ada Iya. nah, kan gitu loh. Nah, Bondol cerita. Sama saya. Nah, Ya cerita. oh dia nyampe lah Cirebon, dengarlah ada peristiwa orang meninggal, Iya. ya kan? Iya, Pak. Bondolnya ceritanya kapan? Malam itu apa besoknya? Lupa ceritanya sih pak. Tapi ya Dia memberitahu via apa? beritahu Via telepon. telepon. Ke siapa teleponnya? Kayaknya ke Jangan kayaknya, teleponnya ke siapa? Arudi. Siapa? Arudi. Kang Rudi. Nah ini tempat nongkrong anak-anak di mana? Di depan sini. Buka helmnya biar kelihatan. Nah, di depan sini Pak. Tempat nongkrong anak-anak Iya. di sini. Iya. Gambar di sini aja. Ya. Yang ada tanda panah ini. Oke. Ah, Anak-anak nongkrong di sini. iya. Suka nongkrong di sini ya? Iya. Nih, anak-anak suka nongkrong di sini. Karena mereka warga sini Pak. Jadi wajar kalau memang Ya anak-anak biasa. biasa lah gitu tuh. Saya juga di sini juga Ya, pendatang nongkrongnya di sih. sini ya. Ah. Bapak sejak 2016 di sini. Sejak 2016. Waktu peristiwa sudah jadi orang sini. Saya kan pendatang sini. Ah. Sebelum peristiwa itu terjadi saya udah di sini. Ya artinya sebelum peristiwa, waktu peristiwa sudah ada di sini. Betul. Jadi orang mana? Di belakang persis di belakang sini. Jadi tempat nongkrongnya di situ. Iya. Anak-anak itu tempat nongkrong di situ ya. Betul. Di situ. Di Berarti sini ya, nongkrong di Pak? situ kan. Nih, kemudian AF itu kerja di sini. AF kerja di sini. Tapi saya lupa ya Pak ya. Makanya saya pengen mematahkan. Nggak usah pengen statement. mematahkan. Bukan Jangan. mematahkan, maaf ya. Jangan. Diluruskan Pak. Saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama AF. Boleh. Iya. AF tuh beli rokoknya sebelah mana? Oke, Gitu udah. loh Pak. Saya kan nonton full Pak. Saya nanti Gitu, Pak. pertemukan Bapak Ah. bertemu dengan AF. AF AF kerja di kerja sini. di sini. Saya juga Tempat sering nyuci pencucian motor di mobil. sini. Cuci mobil dan motor. Cuci motor dan mobil. Dulu mah nggak sebagus ini. Ya, dulu nggak sebagus ini. Iya, dan AF beli rokok katanya di Dimana? depan. Kalau di situ kan di depan Gak ada ini. warung Pak. Sok di mana Pak? Anak-anak di sana nongkrongnya Pak. Kalau Aib bilang itu ya Aib Masud itu Oke. di depan SMS 11 itu di situ. Oke, AF Gitu loh. bilangnya kan beli rokok. Beli YouTube-nya rokok. nonton saya kan? Iya. Utuh kan nonton. Utuh, Beli utuh. rokok di depan. Nggak ada warung. Ini Bukan. kontrakan Pak. Bukan. Nah. Beli rokok di warung di Nah. depan tempat dia kerja. Ini tempat kerja. Ya kan? Ah. Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Iya. Oh, tutup. Iya, tutup. Jadi kalau Nggak malam ada. tutup. Bukannya tutup lagi. Itu jual masakan. Setengah 10 ibu bilang tadi nggak pernah buka sampai malam. Ibu itu baru Pak. Ini toko ini baru. Baru. Ini Baru semuanya. Ini baru. Ada nggak Baru. warung rokok kecil yang di Nggak ada. gerobak? Nggak ada. Makanya Sekarang Aib beli rokoknya di warung mana? Bu Nining di mana? Hah? Bu Nining itu di dalam kalau di Bu Nining. Oke, kita menuju warung Bu Nining. Kan warung Bu Nining katanya kan? Iya.
Bicara aja nih bapaknya. Kita kan nggak. Nah, kalau Aep ke warung Ibu Nining itu sangat mustahil, Pak. Ya, ini Aep beli Sangat rokok di mustahil. warung Bu Nining. Iya, dia Ini mungkin. menuju warung Bu Nining. Bu Nining nggak mungkin buka kalau malam. Saya tahu betul, saya bukan membela 7 tersangka, bukan ya Pak. Saya hanya 8 meluruskan terpidana. Iya, 8 terpidana. Saya hanya meluruskan keterangan si Aep untuk Saka. Untuk siapa? Ya untuk semua lah. Bukan. Yang kemarin Peggy. Peggy. Untuk Peggy, Pak. Jadi keterangan Aep itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy. Ya secara logika aja Pak, saya juga setiap Ya, hari lewat ini sini Aep nih, kita nih. lihat Aep aja nggak tahu, udah 8 tahun. Aep bilang sangat ingat betul. Dilihat dari sisi mananya. Aep Ya, beli ini rokok kan di mana? Aep beli rokok di warung Bu Nining. Namanya warung Bu Nining ya di video. Bukan di warung depan. Hah? Betul warung Bu Nining. Waktu video. Ya, videonya. Bukan Pak, bukan. Ya, ini Saya nonton berulang kali. Andailah warung Bu Nining. Nah, dan itu Warung, bukan nggak mungkin warung. Pak. Ini nggak bisa Bukan. pakai tempat nongkrong. Nah, kalau nggak di depan, anak-anak di sini Pak nongkrong. Hah? Saya kan lewat sini Pak tiap hari. Oke, Di sini kalau dulu. nggak di depan, anak nongkrong di sini. Sekarang warung Bu Nining mana? Masalah nggak masalah. Yang tempat cuci mobil itu ini yang dulu. Ya, yang dulu. Yang Aep kerja. Ya, Ini warung siapa? warung saya. Bu Titin? Tapi bukan. Kalau warung Bu Titin di mana? Saya nggak tahu. Yang dulu Aep beli rokok. Iya, Nama- di sini tuh nggak ada yang warung buka sampai malam sih Pak. Dari dulu juga.